Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Takengon, di dataran paling tinggi di Aceh, yang paling dingin di Aceh. Insya Allah pada hari ini supaya nggak sia-sia waktu, supaya nggak buang-buang waktu, di samping dapat menikmati alam yang indah, kita bisa membicarakan tentang siapa sih mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah terbebani hukum. Orang untuk jadi mukallaf adalah ketika dia sudah balik, berakal, dan sampai kepadanya pokok dakwah Islam. Apa sih penjelasannya balik itu? Balik adalah kalau anak ditandai ketika dia sudah keluar menstruasi, atau kalau dia sudah keluar mani, atau kalau umurnya sudah sampai 15 tahun Qamariyah. Kalau umur sudah balik berarti dia sudah mukallaf, dengan syarat telah sampai kepada dia pokok dakwah Islam dan dia itu tidak gila. Selama dia tidak gila, dia tercatat, Allah akan perhitungkan semua yang dilakukan kelak di akhirat, di yaumil hisab. Selama dia balik, berakal, dia sudah sampai kepada dia pokok dakwah Islam, maka dia terbebani hukum. Nah, pertanyaannya adalah, ketika seorang itu sudah mukallaf, apa sih tugasnya? Tugas mukallaf adalah bila dia non muslim, wajib hukumnya dia seketika masuk Islam dan tidak boleh ditunda. Kalau dia menunda, dia mati dalam keadaan kafir, maka akan disiksa selama-lamanya di neraka. Sementara orang muslim yang sudah Islam, dari orang tuanya muslim, alhamdulillah, apa tugas dia? Atau non muslim yang sudah masuk Islam, orang Islam, tugasnya apa? Wajib bagi dia untuk menetapi keislaman selama-lamanya. Tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat. Karena kenapa? Bila dia berencana untuk keluar suatu saat, maka kufur seketika dia berencana. Katakanlah dia berkata, misalkan, saya nanti kalau sudah dapat beasiswa, baru saya keluar dari Islam, katanya. Tidak menunggu dapat beasiswa. Saat dia sudah berencana untuk keluar, dia telah keluar detik dia berencana. Atau dia ragu-ragu akan Islam, ragu-ragu akan Allah, maka dia dalam keraguannya dia telah kafir. Oleh karena itu, tugas bagi muslim, bagi orang Islam adalah untuk menetapi keislaman selama-lamanya, tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat nanti. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Lalu tugas berikutnya adalah, karena kita terbebani hukum nih, kita dicatat semua tindakan kita di permukaan bumi ini yang kita lakukan. Kita berjalan-jalan, jalannya kemana, kita makan, untuk apa, semua yang kita lakukan di permukaan bumi ini kita pernah menjawabkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, tentu dong kita tidak mau ketika di sana nanti kita akan merasa sangat sedih karena mendapatkan siksa. Sebaliknya kita mau ketika di sana kita akan mendapatkan pahala, sesuatu yang dapat menyenangkan kita. Oleh karena itu, tugas kita di permukaan bumi ini, tugas kita selama kita masih hidup, kita sudah balik, adalah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Menetapi keislaman tadi, kemudian tugas mukallaf adalah belajar atau menetapi hukum-hukum. Bagaimana kita mengetahui hukum? Ya tentu harus dengan cara belajar. Belajar pada ulama, bukan dengan baca-baca sendiri. Belajar apa yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan, wajib untuk kita pelajari agar kita mengetahui mana yang wajib itu dan mana yang dilarang, agar kita tidak terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah. Ini sangat penting. Berilmu sebelum beramal. Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang sampai dia kenal Tuhan yang dia sembah. Artinya apa? Mukallaf tadi wajib mempelajari ilmu agama. Dan ilmu yang wajib pertama untuk dia pelajari adalah mengenal Tuhan yang pertama. Mengenal Allah yang dia sembah. Bahwa Allah yang dia sembah tidak serupa dengan makhluknya. Bahwa Allah tidak dapat dibayangkan. Bahwa Allah ada, tidak membutuhkan kepada tempat. Wajib hukumnya dipelajari oleh dia. Karena bila tidak berilmu, dikhawatirkan suatu saat dia bisa jadi terjatuh ke dalam kekufuran karena kebodohan dia. Dalam perjalanan dia membaca buku sendiri, dia membaca-baca kitab sendiri,
atau dia buka Google sendiri tentang agama, lalu dia membaca misalkan makna Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, katanya Allah bersemayam di arasy. Oleh karena itu perlu dia pelajari, padahal makna yang benar tadi adalah Allah bukan duduk di atas arasy, tapi Allah ada tanpa tempat. Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya, ada tanpa tempat, tidak dapat dibayang-bayangkan. Nah, ini yang pertama, wajib hukumnya untuk kita pelajari, fardu ain untuk mempelajari. Yang pertama adalah mengenal tentang Allah. Selanjutnya kita pelajari tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia dan jin. Perlu kita ketahui. Dan untuk kita ketahui apa yang dibawa oleh Rasulullah, untuk kita ketahui mana yang diharamkan, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, agar kita dapat mematuhinya, mana yang dilarang agar kita dapat menjauhinya. Karena kita ingin selamat di akhirat, kita ingin semuanya kelak masuk surga. Oleh karena itu jalan menuju surga tentu adalah dengan cara belajar ilmu agama, dengan cara menekan hawa nafsu, tidak terlalu menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada jalan menuju neraka. Sementara mematuhi perintah Allah adalah jalan menuju surga, melawan hawa nafsu. Nah, barangkali hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبها لا تؤذوني بها قالها المختار